Hai, jumpa lagi dengan Pedok Misteri. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik selalu. Pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan mereaction lagi sebuah video dari seorang dokter ternama yang sekarang lagi sibuk-sibuknya mengundang yang lagi viral saat ini, masih terkait polemik Marcel dan Gus Samsudin. Baru-baru ini, Dr. Richards mengundang Asosiasi Perdukunan Indonesia, yang dimana kita sudah tahu bahwa asosiasi ini sudah melamporkan pesulap merah dengan tuduhan pencemaran nama baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Dan saya di sini akan mengomentarinya dalam video tersebut. Tidak perlu somasi, karena somasi dalam ilmu pidana nggak terlalu penting gitu kan. Oh, karena ini bukan pencemaran nama baik. Bukan pencemaran nama baik juga bisa, tapi Kalau pencemaran nama baik yang sekarang harus somasi 2 kali dulu. itu 30-13 pidana umum. Karena ini masuk dalam delik aduan absolut dan ini pidana khusus, jadi kita nggak perlu somasi. Langsung laporkan aja kan gitu. Oke, itu karenanya Bapak lah, Bapak pengacara saya bukan. Tapi mari kita ngelihat dari sudut pandang manfaat, asas manfaat. Manfaat. Tahu nggak Pak Firdaus dengan Jindan bahwa apa yang disampaikan Marcel ini sisi baiknya ada, atau apa yang disampaikan dia dari lubuk hati dia, karena kan cara penyampaian kita kan berbeda-beda ya. Ya. Tapi apa yang pengen disampaikan dia ini sesuatu yang sebenarnya bagus dan bermanfaat atau enggak? Kalau buat Marcel sih ya, kalau dia istilah kata nyelidik-nyelidikin dukun, bagus, saya dukung. Cuman gunalah kata-kata oknum. Oke, cuma di situ doang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi di luar dari itu kamu dukung. Kita dukung. Kita dukung. Bongkar dukun. Ya. Contoh Samsudin. Contoh dibongkar beliau. Kami dukung. Kami dukung. Memang program LSM kita ya begitu. Kenapa kamu dukung? Kenapa saya dukung ya kan? Biar terbukti istilah kata. Mana dukun asli, mana dukun palsu. Oke. Begitu. Jadi kalau dia palsu, kamu dukung. Berarti salah dong. Berarti memang Marcel benar kayak gitu. Benar. Berarti as a content, kamu sangat mendukung Marcel, tapi karena kata-katanya yang menggeneralisasi, sehingga kamu tersinggung. Oke. Iya betul. Saya Begitu. tersinggung ada 3. Apa? Adab beliau. Oke, kita stop dulu. Sebelum kita sampai ke pembahasan adab ya. Barusan sudah disinggung soal adab. Nah, di sini para dukun ini sudah mengatakan dan mengutarakan bahwa dia mendukung apa yang tengah diperbuat saat ini oleh Marcel, yaitu memberantas para dukun palsu. Nah, para dukun palsu ini mungkin di asosiasi ini untuk para dukun dilindungi oleh undang-undang asosiasinya sendiri. Jadi yang dikatakan dukun palsu itu mungkin yang ya tadi yang menggunakan trik sulap, digunakan untuk pembodohan masyarakat atau pembodohan pasien. Gitu. Tapi di sisi lain dia membenci Marcel ada alasan-alasan tertentu. Dan dari raut wajahnya sudah kelihatan yang menunjukkan kebencian terhadap si pesulap merah. Dan barusan sudah kita dengar mengenai adab. Adab yang mana? Coba kita perhatikan. Sopan santun beliau. Dalam menyampaikan materi itu dia. Ini langsung aja tuh ya. Ini langsung. Jadi begini nih. Mungkin buat Marcel juga, saya umur 22 tahun Marcel. Sebelah sini Mas, kamera ini. Umur saya 22 tahun Marcel. Kalau saya seorang habaib, mungkin kamu kenal habaib. Saya kawet atau cek di Robito Alawiyin. Istilah kata, kenapa saya bilang Marcel ini nggak ada adab? Kenapa coba? Karena istilah kata, guru saya, orang tua saya,
Haji itu bagus Muhammad Ridwan dihina. Istilah kata, hinanya apa coba? Istilah kata ini kan waktu lagi masih lebaran, suasana lebaran nih. Itu guru saya ngajak salam tangan. Ditepak sama dia, nggak mau jabat tangan. Sombong kayak itu. Ada adab beliau terhadap orang tua. Dan yang keduanya, beliau mengatakan tidak ada kata damai. Tuh, Marcel, adabnya Marcel. Jadi, buat Marcel nih. Oke, saya komentari dulu ya. Adab yang dimaksud oleh beliau, asosiasi dukun ini, dia menganggap Marcel tidak punya adab terhadap orang tua. Dia menganggap Marcel tidak ada kesopanan mungkin kepada orang tua. Terus dia tadi menyinggung salaman. Terus dia tadi menyinggung tidak ada kata damai. Padahal saya cek videonya ya, tidak ada kata damai. Maksud Marcel itu di dalam masalah triknya ini ya. Kalau masalah silaturahmi, Marcel masih bisa menerimanya. Bicara soal adab, dia bisa menilai adab orang lain, tapi belum tentu dia bisa menilai adab dirinya sendiri. Coba kita perhatikan gayanya Gus, bukan Gus ya, dia habaib. Dia seorang habaib, tapi lihat gayanya, gaya bicaranya, dari gestur tubuhnya, mungkin dia tidak bisa menilai dia sendiri. Harusnya ya sebelum dia bicara adab ya introspeksi dulu, apakah dia juga sudah beradab dengan gaya seperti ini. Kita lanjutkan. Marcel ya enggak? Saran dari saya itu istilah kata, beliau misalnya pesulap yang bagus. Saya dukung, karena beliau aset negara juga ya kan. Nah, cuman itulah, adab ente sama yang orang lebih tua itu haruslah gimana gitu kan. Jangan istilah kata mentang-mentang kamu istilah kata udah jadi artis atau gimana, kamu jadi semena-mena gitu. Jadi gini, kalau Marcel itu bagus, adabnya aja yang perlu dipoles. Kita memahami bahwa dia memang anak baru di dunia ini yang memang sudah mempunyai talenta kan di bidangnya gitu kan. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan Marcel tidak beradab. Gitu. Artinya kita ini sebagai senior-senior di Indonesia, katakanlah kakak-kakaknya beliau ini, jadi harus memberikan masukan juga. Marcel tolong digas, bahasanya tolong direm. Jadi gini, ada beberapa video Marcel yang itu menampar mukanya sendiri. Satu, videonya sudah masuk ke handphone saya, video hipnotis wanita. Dia bilang dukun cabul, sementara dia sendiri perlakuannya sama seperti cabul. Menggendong wanita yang tanpa muhrimnya, bukan muhrimnya gitu. Terlepas dari dia sedang mempraktekkan ilmu hipnotis ya, sesuai dengan kemampuan dia. Tapi ini kan tidak pantas, orang yang bukan muhrimnya dipangku, ditonton banyak orang. Kan kita tahu YouTube ini kan banyak. Oke, berhubung saya tahu udah lama video ini ya mengenai Marcel memangku seorang wanita, saya sudah lama melihat video ini. Mungkin Bapak pengacara ini tidak melihat full kronologisnya dari video tersebut. Sedangkan di channelnya Marcel ini kan pembuktian. Yang Marcel kedepankan itu pembuktian. Jadi bukan hanya cerita. Nah, di video tersebut Marcel itu hanya memberikan pembuktian bahwa bukan pelet gitu ya yang dimaksud, karena dia itu kan membongkar ilmu pelet tuh ya. Di video itu ceritanya dia sedang membongkar ilmu pelet. Ya, dengan trik hipnotis perempuan itu bisa terbuai yang halnya orang lain umum itu adalah pelet sembar semua, inilah itulah gitu ya. Jadi Marcel menunjukkan kepada orang yang mengaku punya pelet bahwa tanpa pelet dengan menggunakan trik hipnotis pun bisa melakukan hal tersebut. Itu hanya untuk pembuktian gitu. Bukan sesuatu yang ada unsur untuk penipuannya
ada unsur untuk membodohinya. Marcel di situ meluruskan kepada penontonnya ya, khususnya masyarakat penontonnya yang menonton video tersebut, bahwa jangan sampai dibodoh-bodohi oleh dukun yang mengaku punya ilmu pelet dengan memberi bulu perindu. Dukun gitu kan, menjual bulu perindu, minyak dan lain sebagainya dengan tujuan untuk pelet. Nah, di situ Marcel meluruskannya. Itu sepengetahuan saya dari penilaian video tersebut. Tidak ada cabul di situ, itu kan. Nah, sementara beliau barusan menyebutkan sama dengan cabul, gitu. Seperti itu. Dan jika Anda belum tahu video tersebut, silahkan cari di channelnya Marcel untuk tentang pembongkaran pelet supaya tidak gagal paham. Kita lanjut. Bukan sekali seorang dewasa yang nonton, ada juga anak-anak di bawah umur yang nonton. Ya harusnya di situ harus banyak orang-orang yang lebih tinggi ilmu sulapnya seperti Deddy Corbuzier, Demian dan lain-lain. Mereka punya adab. Ya, nah biasa kalau orang lagi di rung-rung kebencian ya kepada seseorang, pasti selalu akan mencari celah, akan mencari titik kesalahan-kesalahan orang tersebut untuk dijadikan bahan. Dan mereka belum pernah melakukan hal seperti Marcel. Gitu. Saya sedikit ini ya. Ini pandangan saya sebagai awam ya. Kalau menurut saya itu belum masuk ke cabul sih. Kalau menggendong, memegang tangan atau membelai lah ya, kalau menurut saya ya, itu menurut saya sih belum masuk ke kata-kata cabul. Itu yang saya bilang tadi, itu tergantung dari sudut pandang. Tergantung sudut pandang. Semuanya gitu loh. Artinya di sini saya tidak menggeneralkan ini, namun secara estetika itu kita lihat kurang elok rasa. Menurut saya kurang elok rasanya di tengah masyarakat yang mengedepankan kultur dan budaya Indonesia, yang mengedepankan adat ketimuran. Gitu loh. Tapi saya pengen tanya dulu ya, jadi kita ambil kesimpulan kecil bahwa sebenarnya apa yang disampaikan Marcel itu bagus, memang benar tidak semuanya bagus. Ya, yang dibongkar dia itu benar, kita dukung. Tapi karena mungkin kalimat dia atau ada perilaku dia yang tidak disukai, sehingga kalian menuntut beliau. Ya, dan gini, ada satu video lagi yang saya sangat miris, karena saya sering berdampingan dengan para dukun dan para supranatural. Jadi ada suatu video budaya yang ada di Indonesia, entah itu debus entah apa, dia banding-bandingkan, dia sambil tertawa mempraktekkan bahwa beling itu tidak tajam. Buktinya nih, saya tidak tajam. Dia memang tidak secara spesifik, dia tidak menjelaskan bahwa orang yang sedang melakukan atraksi debus itu mempunyai ilmu kesatian. Memang gitu, tidak begitu. Dia tidak menjustifikasi kalau menurut saya di video itu. Tapi dari mimik mukanya, dari gestur tubuhnya, dia seakan-akan menghina orang yang sedang melakukan tradisi kebudayaan Banten misalnya, atau tradisi kebudayaan menginjak beling, meniduri beling atau apa. Itu dengan muka aja kita melihat dia kayak nyepelein orang itu gitu. Sekarang ini nggak sakti, ini buktinya nih. Kalau kamu numpukin kaca seperti ini saya juga bisa nginjek tuh. Artinya caranya yang nggak caranya saja yang estetika dan etikanya masih harus dipoles lagi gitu. Tadi kan ngomong kan, waduh banyak banget dukun yang tidak sesuai dengan kemampuannya, atau ngomongnya aja atau nggak sesuai dengan kemampuannya, dites dulu kan katanya tadi kan. Tapi memang banyak yang seperti itu punya. Jadi gini Mas, saya jelaskan lagi gini. Karena saya udah lama bergelut di bidang perdukunan ya, mengawal orang. Sudah lama juga. Sudah lama saya menjadi lawyer mereka. Jadi gini, kadang-kadang. Jadi lawyer siapa Pak ini? Ya banyak. Kusumo, Limbat, saya dulu pernah. Jadi gini. Jadi maksud saya di sini, bedakan antara dukun yang asli dengan palsu. Kadang-kadang orang mau jadi dukun, nggak lolos, akhirnya dia belajar sulap. Setelah dia pintar trik sulap, dia jadi dukun. Nah ini yang bahaya. Pesulap ini. Kita belum masuk ke dukun yang asli. Kita masih masuk ke dukun yang palsu. Pertanyaan saya, dukun yang palsu itu banyak nggak Mas? Banyak. Dukun yang palsu, kalau menurut saya sih ya, tergantung ya. Tergantung di palsunya di apa dulu. Ngerasa punya kemampuan kayak gitu punya, padahal sebenarnya jampi-jampi doang atau trik sulap. Itu oknum. Itu namanya oknum. Kan itu tadi yang saya banyak itu. Itu yang saya jelaskan. Oke, kalau memang dia mau memberantas dukun palsu, seharusnya Marcel ini adalah bisa dijadikan senjata untuk mereka. Sementara
dukun-dukun yang asli itu kalau benar memang dukun asli, dia harusnya senang dengan adanya kegiatan Marcel ini. Karena secara tidak langsung dia akan tahu konsumen ini, pasar ini, orang-orang ini akan tahu mana dukun yang asli, mana dukun yang palsu ketika sudah dibongkar oleh Marcel. Jadi gini, Namanya dukun ya. jadi gini, itu yang saya bilang tadi. Kalau beliau kan baru di dunia ini ya, jadi beliau ditanya juga, saya udah lama. Jadi gini, kalau masalah dukun, ya banyak atau tidaknya, saya yakin dukun itu sedikit. Ya, sedikit ya dukun itu yang punya keahlian ya, keahlian metafisika. Yang benar-benar punya keahlian. Ya, punya keahlian metafisika, itu sedikit banget gitu loh. Tetapi, karena banyaknya pesulap yang mau jadi dukun, banyak orang mau jadi dukun, belajar gagal, akhirnya belajar sulap. Itu yang banyak. Karena belajar sulap dia sukses, jadilah dukun. Itu yang banyak. Itu yang banyak, yang menurut pengalaman saya sudah saya survei ya. Karena banyak banget orang yang maksain jadi dukun, mereka nggak punya kemampuan, akhirnya belajar sulap. Itu kan ya tujuan Mak. Ya, itu kan sebenarnya tujuan Marcel. Tujuan Marcel saat ini kan itu. Untuk memberantas dukun-dukun yang memang menggunakan trik sulap gitu. Sementara kalau dipakai para pesulap itu di justice sebagai pembohong. Tapi kalau dipakai oleh dukun itu benar-benar sakti kelihatannya. Bahkan diakui oleh dukunnya tersebut. Oleh oknum dukunnya tersebut. Bahwa dia ini memiliki kesaktian. Dan di video-video Marcel sebelumnya yang lama itu dari dulu Marcel udah mengklarifikasi bahwa yang dia berantas itu adalah oknum dukun. Jadi tidak semua dukun, kalau dukun pijat, dukun beranak kayak gitu enggak. Gitu. Karena saya mengikuti Marcel udah cukup lama ya. Dari 2017. Ya. Saya sudah tahu video-video Marcel gitu. Kita lanjut. Marcel mengarahkan bahwa banyak dukun yang kalau nggak kibul, cabul. Di situ kan arahnya kan? Bukan juga. Kan saya bilang tadi, untuk tempos delikti yang kami adukan itu terkait dengan dugaan pelanggaran pidananya Marcel ini, itu secara universal Marcel mengatakan dukun itu cabul dan ini. Gitu. Tapi kalau Dr. Richard Lee memilah-milah, Ya, maka saya bilang tadi, maksud dia itu mungkin kan. iya, tapi dia tidak menjelaskan secara generalisasi. eksplisit gitu loh. Tapi kalau boleh saya kasih saran, dengan segala kerendahan hati saya, siapalah saya ini, tapi saya mau kasih saran. Sebenarnya kan kalau kita ini punya satu pandangan sebenarnya sih. Iya. Artinya apa yang disampaikan Marcel ini kan cukup baik nih sebenarnya. Kalau bapak-bapak di sini memerangi Marcel nih, berperang melawan Marcel atau ngelaporin Marcel, kan seolah-olah berada di sisi yang berbeda dengan dia. Oh, tidak juga, Pak. Saya kasih saran, ini kan saya kasih saran. Iya. Kenapa enggak? Kita kan sebenarnya tersinggung juga nih. Satu memang tersinggung dengan kata-kata Marcel. Oke, saya anggap aja iyalah kayak gitu nih. Tapi kan apa yang disampaikan dia juga benar dan kita kan bukan bagian dari dukun seperti itu yang disampaikan. Iya. Kenapa enggak kita berdiri di samping Marcel? Oh iya benar. Kami pun juga banyak yang seperti itu dan kami memang tidak suka. Iya. Gitu. Kalau asosiasi yang benar adalah seperti ini. Jadi kayak kita, kalau saya nih saran ya, strateginya justru berdiri di belakang Marcel, justru kita pengen kasih tahu, ini loh yang benar, yang itu salah, kita memisahkan diri. Kalau Bapak berdiri di depan Marcel, atau berseberangan dengan dia, karena yang diserangnya ini kan adalah sebenarnya dukun-dukun yang katanya tadi palsu tadi. Ya. Masalahnya, jadi seolah-olah kalian, nih pandangan masyarakat awam nih, seolah-olah kalian masuk ke dalam satu grup. Gitu. Masalahnya begini, Pak Dr. Richard Lee. Marcel ini siapa? Legalitasnya nggak ada. Marcel ini dibilang pesulap, dia nggak ikut organisasi pesulap. Dibilang rekir sedang diselidiki. Gitu loh. Legal standing dia untuk berbicara itu, hak dia untuk berbicara itu. Apa? Sebagai pesulap kah? Pesulap-pesulap udah mengakui dia. Adakah surat yang keluar dari pemerintah? Izin dia untuk berbicara itu. Adakah surat kuasa dia untuk mengupas masalah perdukunan? Emang nggak boleh? Tidak boleh dong. Kami berhak karena kami punya legalitas. Kami punya akte pendirian dari Kementerian Kehakiman sampai Kementerian Hukum dan HAM. Tapi kan yang dilakukannya hanya edukasi. Edukasi boleh saja. Itu yang sebenarnya tadi. Semua tindakan yang dilakukan oleh anak bangsa harus mempunyai alas hak. Alas hak dari pemerintah izin. Maka ketika dia punya SIM, dia main bawa mobil, nabrak, nanti kena. Nah, inilah yang dilakukan oleh Marcel. Oh iya, legal standing tadi. Gini, Pak. Legal standing dan locus standi. Kedudukan hukum dia apa? Oke, saya jelaskan gini. Kalau misalnya dia tidak punya SIM, ya, dia nggak boleh bawa mobil.
Ya. Benar. Ya, Tapi nggak kalau boleh. dia cuma ngajarin di YouTube bagaimana trik-triknya, Ya. boleh dong. Ya. Tapi banyak orang yang nggak punya SIM tapi nekat bawa mobil, padahal nggak boleh Ya. menurut aturan. Betul. Nah, Oke. sama seperti Marcel, dia tidak punya legal standing tapi dia nekat mengkoreksi dukun. Padahal kalau dia memang mengetahui porsinya dia sendiri, dia sebagai pesulap, harusnya pesulap aja yang dikoreksi sama dia. Ngapain ke dukun-dukun? Karena ilmu sulap, ya, ilmu fisika disandingkan dengan ilmu metafisika yang miliki dukun, gak nyambung. Legal standing seperti Oke, saya komentar dulu nih, seru nih ya. Kenapa Marcel ikut mengoreksi dukun? Nah, tadi dia bilang kan kalau di dunia sulap ya sulap gitu ya. Kalau di ilmu sulap dengan ilmu perdukunan beda gitu ya. Karena ada ilmu fisika dan metafisika. Oke, kenapa Marcel sampai ikut campur di situ? Karena Marcel melihat trik-trik sulap itu digunakan oleh para dukun, gitu, para oknum dukunnya. Ya, wajar lah Marcel mengoreksi dukun-dukun tersebut karena trik sulapnya sendiri digunakan. Kalau memang itu Marcel tidak boleh, tidak ada wewenang untuk mengoreksi dukun, ya kenapa dukunnya menggunakan trik sulap tersebut untuk praktek perdukunan? Itu sih sebenarnya. yang boleh. Izin, Izin dia harus apa? punya izin sebagai apa? pesulap. Dan di dalam pesulap itu, dalam organisasi ada ADRT, anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi kalau misalnya dia sebagai anggota pesulap baru dia boleh mengomentari dukun. Dilihat lagi anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Apakah di anggaran rumah tangganya dia mengawasi setiap pesulap? Kalau dia tidak mempunyai anggaran dasar, dia juga nggak bisa mengawasi. Itu kewenangan. Kan saya bilang tadi, hak dan kewenangan. Oke. Jadi ketika kamu punya hak, kamu punya kewenangan. Makanya saya bilang tadi, kamu berbicara masalah orang nipu, kamu sendiri penipu. Saya bilang, saya beberapa kali di dalam konten saya, Marcel ini diduga penipu. Kenapa? Kalau dia berbicara masalah penipuan, dia sendiri menipu. Maaf, satu contoh. Pertama kali video itu viral, Marcel keberatan dengan nama aslinya diunggah. Apakah itu tindakan yang menipu? Dengan menutup-nutupi. Oh, enggak, jangan salah. Artis kan nama Ya nggak menipu sebenarnya ya. Nah, di situ hak privasi sendiri dong, mau buka atau enggak, tergantung dari kepentingannya seperti apa menggunakan privasi. Itu kan hak asasi ya, kalau masalah KTP gitu. Jadi dia nanya itu nipu apa enggak, ya enggak gitu kan. Karena apalagi di entertain itu kan ada nama panggung gitu. Kalau untuk privasi itu untuk kepentingan-kepentingan benar-benar privasi seperti yang sangat penting gitu. Kalau berurusan dengan instansi itu baru bisa. Kalau kita misalkan masuk ke instansi ada keperluan bikin KK atau bikin SIM nggak menunjukkan KTP itu baru gitu kan. Kalau ini kan di tempat umum gitu, posisinya juga berapa jam di tempat itu gitu. Kita lanjut. panggung beda. Kita gitu. boleh bicara nama panggung, tapi semua artis pakai nama panggung. Nah, Namun nama aslinya dibuka kok di media. Tapi kenapa Marcel tidak mau membuka itu identitas kan dirinya? hak Artinya dia mau pribadi menipu publik, masing-masing, gitu. Ketika berbicara masalah hal yang tidak sesuai dengan apa adanya, itu namanya penipuan, Pak. Gitu loh. Ingin mencoba mengelabui publik. Oke. Dari situ aja dia bicara keceleh. Yang kedua, dia bicara dukun itu adalah pekerjaan yang sangat pekerjaan yang cabul. Cabul mau nipu. Dalam video dia berdurasi berapa menit ini dia udah melakukan hal yang cabul, diduga melakukan hal yang cabul. Diduga ya. Iya. Oke. Saya nggak begitu sependapat sih, tapi saya oke kan saya aminkan. Itu video lama bro, bukan video baru-baru ini, itu video lama ya. Saya nggak mau kasih tahu nama asli saya. Iya. Itu bukan benar, saya bukan Itu ya, memang tapi- hak, tapi kan tetapi di dalam pandangan orang kan beda-beda. pandangan hukum itu ada mens rea di situ yang ditunjukkan oleh dia, niat jahat gitu. Saya hargai pendapat masing-masing. Iya. Ini kan menurut saya tadi saya bilang. Iya. Nah, saya akan bahas tentang kompetensi tadi. Sejujurnya kayak gini Pak, kita di dunia ini punya kompetensi masing-masing Pak. Iya. Polisi itu punya kompetensi untuk nangkap orang. Iya. Ya. Yang ngeluarin SIM itu punya kompetensinya lain lagi. Iya. Ya. Yang ngeluarin nomor BPOM punya kompetensinya lain Iya. lagi. Ya. Saya sebagai dokter punya Iya. kompetensi, Iya. ya hanya menjelaskan saja Iya. bahwa ini abal-abal, ini non BPOM, Iya. ini yang seperti ini. Iya. Kompetensi saya sudah sampai di sana. Betul. Kalau saya nangkepin
yang jual krim Bepom itu saya melanggar wewenang namanya. Iya, tergantung juga. Kalau Bapak punya hak pengawasan bisa. Karena Bapak dokter juga kan punya hak. Kalau dokter di dalam Ikatan Dokter Indonesia itu punya hak kewenangan untuk mengontrol Betul. semua kegiatan Preventif, kesehatan preventif, kuratif, betul. iya, betul. Gitu loh. Artinya di sini Bapak itu dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Namun si pesulap merah ini undang-undang apa? Apakah ada peraturan turunan dari undang-undang itu yang melindungi si pesulap merah? Yang dibongkarnya kan hanya triknya. Loh, bukan masalah bongkar, kan saya bilang tadi. Kewenangan, legal standing dan locus standi. Jadi nggak boleh. Kewenangan, nggak boleh dong. Bongkar trik juga nggak Kalau memang dia mau bongkar trik dan dia mengaku sebagai pesulap, dia bongkar aja cara sulap. Bongkar aja saudara Deddy Corbuzier. Meskipun dia Kenapa harus Nah, ini keliru lagi ya. Dia suruh bongkar aja trik sulap. Ya emang yang dibongkar sama Marcel ini kan trik sulap. Ya. Trik sulap yang digunakan oleh dukun. Gitu. Jadi bukan membongkar ilmu hikmah, bukan membongkar ilmu goib, bukan. Jadi Marcel ini membongkar ilmu trik sulap yang diatasnamakan, yang diklaim oleh para dukun palsu itu sebagai kesaktian. Itu yang dibongkar oleh Marcel. nyebrang ke metafisika dukun? meskipun dia melihat ada dukun palsu, dia juga nggak boleh secara legal standing. Secara Nanya nih, legislatif Pak, ya, tidak nanya. boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Dia boleh mengkritik, tapi tidak boleh. Pelan-pelan ya, Pak? Ya. Nggak ribut itu. Nanti Bapak bilang tadi kan debat, makanya saya bilang inilah suasana debat. Debat tapi debatnya. Jadi dia cuma jadi boleh mengkoreksi tapi Tidak boleh menjustifikasi. tidak boleh justifikasi. Boleh mengkoreksi ini palsu loh. Coba kalau menurut saya diduga palsu. Oke. Tetapi keputusan pengadilan lagi yang menentukan nanti palsu atau tidak kan gitu. Oke, Gitu. paham saya. Oke, kita masuk ke inti masalah. Jadi Iya. yang dukun yang benar-benar itu yang seperti apa? Kalau Udin kalian nggak berpikir bahwa itu mencemarkan nama baik dukun juga, dukun yang benar itu yang kayak gimana sih? Ya dukun yang benar yang nggak merugikan orang, jelas gitu aja. Ada izinnya? Ya ada izin dan nggak merugikan orang. Oke, gitu aja. kalau boleh saya tahu, Mas Jindan ini dukun kan berarti ya? Hah? Ahli metafisika aja dah, dan dukun dah. Enggak, kalau beliau Ahli ini metafisika. asisten gurunya, Oke. artinya masuk kategori dukun. Kalau boleh saya tahu, praktek di mana, belajar di mana? Sekarang prakteknya di Bintaro. Saya prakteknya di Bintaro juga, dan di Duren 3 juga, dan di Tebet juga. Prakteknya praktek apa nih? Saya sih rukiah. Pengobatan. Berarti pengobatan tradisional. Ya. Izinnya apa nih? Saya izinnya ikut ke Yayasan Bang Haji Ridwan, Majelis Zikir Aribuan. Ya. Oh, ikut ke Yayasan guru saya. yayasan Yayasan, beliau. iya. Bang Jindan itu punya apa ya? LSM. Izin pribadinya Udah ada? ada semua. Ada SPP apa namanya? Surat tanda perizinan tradisional ya? Pokoknya lengkap dah semuanya dah. Perizinan lengkap. Tapi dia nggak ngerti, kata Om itu pengacaranya. Asal lengkap aja, perizinan pribadinya sendiri tidak ada. Izinnya prakteknya apa? Izin prakteknya? Saya izin prakteknya ya Pijit atau ramuan tradisional atau apa? saya bikin rukiah. 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 Rukiah ada izinnya juga ya? Iya, jujur. Gawat kalau kagak ada izin, tangkap langsung aja. Enggak, Rukiah. enggak. Saya jelaskan sebenarnya beliau ini tidak mengerti izin itu apa. Maaf saya jelaskan karena ada spesifikasi izin kan, ada izin urut, izin ini, izin itu. Jadi saya juga tidak mendalami tentang Yayasan Pak Ridwan pendiri LSM ini. Tidak mendalami, namun dia bagian daripada struktur LSM ini gitu. Tapi katanya tadi kan izinnya lengkap. Saya Lengkap, pengennya izin ya, San? pribadinya saja. Izin pribadinya. Nah, izin ini pribadinya. diizinkan sebagai prakteknya ini praktek di bidang apa nih? Kalau dari Dinkes ini? Saya praktek di bidang ya spiritual. Jadi Dinkes. rukiah atau apa? Semua. Dia hanya rukiah aja. Semua pokoknya semua yang saya jalani. Semua. Itu yang kayak gimana? Kalau gitu apa yang dijalani Oke, oleh rukiah yang paling banyak. ya? Paling banyak rukiah. Rukiah. Jindan bisa santet? Hah? Santet. Kagak lah. Gagak. Nyantet Nyabut santet bisa? bisa. Bisa. Dengan cara apa? Ya dengan kita istilah kata kita baca doa. Ya refleks sekali ya. Nyebut santet bisa. Tidak lagi dengan kata-kata lain, langsung bisa. Itu. Tapi di endingnya nanti kita lihat ya. Baca doa. Dengan kita bersolawat. Minta pada Insya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramal Meramal Insya Allah bisa. 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 Jadi bisa meramal apa? Pokoknya apa?
Saya? Maunya apa? Kalau saya, ramalnya apa nih? Ramalnya beberapa jam ke depan, beberapa hari ke depan, beberapa tahun ke depan, atau seperti apa? Saya bisa meramal Dr. Richard Lee. Yes. Dr. Richard Lee, ada seorang laki-laki yang suka sama Dr. Richard Lee. Wah, Iya, Ya benar, dia cerita. jangan bang, trending nanti bang. Saya peramal juga, kalau bicara peramal. Jadi bisa meramal apa nih? Masa depan bisa? Ya, inti masa depan. Coba. Bisa. Mau masa depan apa? Kalau misalnya, Mohon maaf sebelumnya. Dokter agamanya apa nih? saya Katolik. Oh, Katolik, oke. Oke. Saya sebelumnya saya minta tolong dulu ya. Saya karena saya ini kan terlalu sains ya. Saya bukan masalah apa ya, supaya kita sama-sama mengerti juga ya. Saya ini kan di sekolah lain sains sih tinggi-tinggi nih. Saya S1 di Unsri, waktu itu saya nggak punya duit. Saya S2 di S2 di Jakarta, saya S3 di US. Jadi saya kayak ada kayak apa ya, seperti mental block bahwa yang sesuatu yang di luar gaib atau apa itu saya nggak percaya sih sebenarnya. Gini aja deh. Tapi sebentar dulu, saya jelasin dulu. Ya. Tapi bukan artinya saya itu nggak mau percaya sama sekali. Jadi kan asal kalian bisa membuktikan, kan kemarin kayak Udin kan bilang, asal bisa membuktikan, ya saya percaya dong. Sudah di depan mata saya, kasar ngomongnya. Tapi bukan trik, bukan sulap, itu aja sih. Nah, kalau tadi bisa ramalan seperti apa nih? Kalau boleh ramalan ke depan, misalnya Mas Jindan bisa tulis kayak itu angka, terus saya tulis di sini angka bisa sama, apakah itu memungkinkan? Itu sulap. Itu sulap, bukan sulap sih sebenarnya. Bang Jindan kan menebak masa depan apa yang saya tulis. Jikalau kita tulis itu angka sesama-samaan begitu, itu sulap apa bukan? Kira-kira. Saya tanya. Kalau Bang Jindan bisa nebak angka yang saya tulis, berarti kan bisa masa depan, bisa meramal masa depan. Atau meramal masa depan apa nih yang maksudnya? Coba spesifik biar saya bisa kasih pembuktiannya bagaimana gitu. Meramal masa depan buat antum. Untuk saya. Iya, buat ente apa buat siapa nih? Apa buat ini? Untuk saya boleh. Untuk Mas ini boleh. Yang mana yang enak? Setelah yang mana? Atau mau tebak masa lalu atau apa supaya bisa lebih ini? Wah, kalau masa lalu mah bisa udah tahu dari media juga. Dokter Richard Lee ya. Gak apa-apa, silakan aja. Kalau saya nggak suka nanti saya cut. Serius. Jadi dokter Richard Lee ini setelah kata memang dari dulu nih ya, memang saya sudah ngeliat video-video Anda ya. Memang kamu setelah kata bisa sebesar ini memang dari nol, memang dari pedih satu. Yang kedua mungkin masalah bisa kuliah, bisa ini, itu setengah berjuang dengan sendirinya. Apakah itu betul? Itu mau membaca Betul, yang sudah enggak, terjadi. Betul. Tapi kan itu sudah saya share di media sosial saya. Demi Allah saya belum pernah nonton sama sekali. Cuma Oke. ngeliat Itu yang sesuatu. Oke. Di sini dia mengeluarkan demi Allah ya, sumpah ini ya. Demi Allah, belum pernah melihat video ente. Tadi dia bilang sebelum meramal dia kan bilang saya sudah pernah melihat video antum gitu kan. Nah, di sini dia udah bertolak belakang karena dibantah oleh Dr. Richard ya. Dibantahnya kenapa? Karena itu meramal masa lalu yang udah terjadi gitu. Ya mungkin bisa saja itu kan ya itu elakannya seperti tadi. Demi Allah tidak pernah melihat video Anda. Saya sudah ngeliat video-video Anda ya. Kita lanjut ya, rame nih. Yang kayak gitu yang saya nggak lebih spesifik dan lebih detail kayak gitu punya, sehingga saya wah ini luar biasa nih. Oh yang itu, itu tadi ketemu ngomong. Apa? Yang tadi dia ngomongin ini. Ada yang suka Ya itu deh, bukan dah. Kamu juga bisa nilai itu. Yang lain dong. Siapa nih? Kameramen saya kan? Kameramen. Pokoknya ada lah sesuatu ya kan. Jadi kita ini selakatnya jadi orang ini selakatnya. Itu dia yang suka saya kan, bukan saya suka dia kan? Gimana inti aja dah. Oh gimana ente? Nggak bisa dong. Jadi begini ya. Istilah kata kalau saya pribadi, iya, enggak, satu. Oke. Dan saya pribadi pun jika saya mengobatin orang, itu kamu masih sakit enggak? Enggak, iya. Kalau kamu masih sakit, saya beresin lagi. Oke. Tapi kalau kamu sembuh, demi Allah saya nggak melihat. Oke, lihat saya. Adakah saya sakit? Bisa lihat? Sakit apa? Sakit hati. Oh, nggak bisa lihat kayak gitu. Sakit apa coba? Ada nggak bisa lihat saya ada sakit apa kayak gitu punya? Medis atau ada. sakit? Medis. Oke. Bisa ada lah. Nggak, cuma itu aja ya. Oke, selain itu kemampuan meramal ada kemampuan yang lain lagi? Ya, Bacok nggak bisa. mungkin saya
dengan juga mungkin main anti tembak sih. Ahli tembak. Anti tembak. Anti tembak. Apa anti tembak itu? Ya, Kalau ditembak nggak bisa kena. Yang dibangga-banggakannya anti tembak. Spiderman bisa nginder. Bukan, jadi ketika ditembak tuh insya Allah nggak tembus. Nggak tembus. Nggak. Nggak tembus tapi masuk. Atau nggak mantul. Nah inilah kadang, jadi kita nih terus terang nih ya, Hah? istilah kata kayak pesawat merah tuh yang dikasih video jebol tuh, itu sengaja karena beliau ngomong itu mah cuma gotri, cuma bentol doang ditembak. Nah jikalau beliau mengatakan itu gotri, cuma bentol doang ditembak, kenapa saya ajak tembak-tembakan nggak mau, dan guru saya ngajak tembak-tembakan nggak mau. Oke, jadi ditembak itu nggak bisa masuk ke kulit. Ya Nggak bisa masuk ke kulit. Insya Allah. Ditembak dengan pistol. pakai gotri 9.000 HPS berapa? Jarak 1 meter sampai 2 meter. Jarak 1 meter. Luar biasa. Iya. Dapat ilmunya dari mana tuh? Itu rahasia di balik rahasia. Oke, di balik rahasia juga. Allah, iya. Tapi kalau misalnya peluru bisa, berarti pisau juga bisa dong? Pisau dapur. Saya isi ke orang aja ya. Saya isi ke orang. Biar orang merasakan. Enggak, udah siap. Jangan, Apanya ya? jangan, nggak usah. Pistol Udah siap orang bawaannya. Kalau pistol tapi nanti nanti. aku berperkara di sini. Iya, tapi kalau misalnya pisau boleh nggak? Pisau di gimanain? Iris saja, bukan. Mau bisa juga? Bisa. Ayo, coba. Mana tadi? Lihat gayanya ya. Gayanya seolah-olah menyepelekan. Jadi mana ya penilaiannya gitu? Kalau menurut saya sih, ya dia ini sangat mudah menggampangkan, merasa sudah ahli mungkin. Salah, ya. jangan dulu lah, nggak enak. Nggak enak. Nggak, Jadi, cut nanti cut. Biar ini bisa pembuktian untuk aku. Cut. Ya, cut untuk aku nanti. Oke. Biasanya suka banyak alasan nih kalau pembuktian macam gini, suka banyak alasan biasanya. Ntar dilaporin Udin, ntar ente. Tapi jangan laporin saya, saya kan ngerjain sendiri kan, bukan saya ini kan. Saya pengen jarum aja deh, kalau nggak. jarum nggak bisa ditusuk juga. Bi, sini mana jarum? Jadi nggak bisa diinfus Iya, dong. sini jam tuh. Jarum aja dah. Diinfus nggak bisa. Maksud diinfus gimana? Jadi kalau misalnya kita nginfus nggak bisa juga. Oh, itu ada cara lagi. Ada caranya lagi. Jadi kalau pisau infus juga nggak bisa. Bisa gimana sih, Tom? Sama kayak ini jarum juga, tapi kan agak gede jarumnya. Ini jarumin aja. ini Nah, maaf nih, Bang. Kalau cutter ada lagi, beda lagi. Nggak, gini, Beda-beda lagi. Bang. Oke, Kalau bisa beda. substansi aja kita. Karena udah mulai. Oke, ternyata ilmu kebal itu pilih-pilih ya. Jadi nggak bisa pisau, cutter, jarum, tombak, pistol itu beda-beda ternyata ya kekebalan itu ya, ilmu kekebalan itu ya. Baru tahu saya juga kalau ada ilmu kebal itu pilih-pilih gitu ya. Cuman rasionya gini aja. Kalau ilmu kebal pilih-pilih berarti kalau di suatu waktu atau di suatu tempat di perjalanan diserang oleh orang jahat dan kita punya ilmu kebal, di ketemu penjahat atau enggak tarung lah gitu ya, sparring gitu, dengan sesama orang yang punya ilmu gitu, ilmu kebal. Berarti harus tanya dulu ilmu kebal apa. Jadi ketika orang bawa golok, jangan pakai golok, berkelahinya pakai jarum. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin sih ya. Tapi kalau emang kebal sebenarnya seharusnya sih ya kebal semua. Kebayang nggak kalau diserang musuh, tiba-tiba musuhnya bawa golok atau bawa tombak, wah nggak kebayang itu. Jadi kalau musuhnya harus cuma bawa pisau dapur atau jarum pentul, ya kita lanjut. Aco nih. Enggak. Aku pengen ngetes kan katanya ini. Iya, tes nggak apa-apa. Nih lihat nih, dia memasukkan jarum. Jarum katanya jarumnya bisa melipat. Oke. Kalau Ya, di itu kan- jarum boleh nggak? Jarum apaan? Jarum suntik. Nah, itu kan sebenarnya ada triknya itu, benar itu. Cara memasukkan si jarumnya ini kan ada trik itu sebenarnya. Itu bukan, nggak tahu ya, orang ini benar-benar bisa kebal terhadap jarum. Tapi kalau diminta ditusukin sama orang lain, biasanya berdalih lagi. Gitu. Kalau ini dia, Dr. Richard meminta, Dr. Richard sendiri yang menusukkannya, terus dia berdalih, nah berarti dia pakai trik.
Tapi kalau misalkan Dr. Richard minta memasukkan jarum itu tersebut oleh Dr. Richard dan dia menerimanya tanpa alasan, tanpa memberikan argumen, berarti bener dia punya ilmu kebal, punya kekuatan untuk jarum. Itu udah luar biasa. Kalau tidak berargumen, itu ya. Kita lanjut. Kita, tapi bisa. Ntar di belakang mas saya. Tapi bisa. Berdua aja mas saya. Oh. Bisa bisa. Kita berdua aja mas saya. Iya, kalau tapi bisa. Berdua, insya Allah. Insya Allah, oke. Aboket juga berarti bisa. Aboket apa sih? Aboket itu kayak jarum suntik di sini saya tusuk, nggak bisa masuk. Aboket, Aboket itu sini. jarum suntik, ya, jarum suntik. Jam suntik nggak bisa masuk. Nah, saya tusuk di sini nggak bisa masuk juga. Yang sih ada nggak contohnya? Jarum kayak gini, tapi dia lebih gede, kayak gitu punya. Kayak gitu punya. Saya tusuk ya. Bentar lu, bentar dulu. Lihat nih. Jadi begini. Tusuk begini. Segera gimana? Wow, kok milih-milih tempat ya. Oh, jam kasur bisa saya diginiin. Kalau saya nusuk boleh nggak? Sekarang kali sawang mas saya. Hah? Satu kali Saya sawang. kan nggak kebel. Ya, jangan begitu. Jadi gini ya. Nih, Nggak boleh. Dr. Richard Lee, gini ya. Ya. Jikalau Dr. Richard Lee nusuk saya nggak masuk, apa yang pengen kasih sama saya? Gitu aja. Maunya apa? Ya, apa yang ente mau ngasih? Handphone iPhone lah yang Ente kadang-kadang. iPhone Ente mau apa ya? 13. Saya suntik pakai jarum aboket, kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Ah, Kalau masuk, Aboket itu jarum. bawa sini aboket. nah, dapat iPhone kok. Kita nih istilah Dapat iPhone, Tapi fair ya? Hah? Fair ya? Iya, Jangan kelihatan ada sih mimik jangan ada wajahnya kita kelihatan sakit hati ya. Kita kan panik ngomong ya. Kesian dong. Ini nggak tahu. Video ya, Bang. Ini masukin aja. Ini pembuktian kok memang kita dari rumah udah bawa. Saya pribadi masalah cutter, masalah apa? Profesi saya anti tembak. Ya kalau anti tembak, tembakan sebenarnya lebih berat daripada Beda lagi. beda lagi. Ada lagi pelajarannya. Dokter aja mau belajar dokter teknik ada dokter Spesialisnya cantik beda. kan ada lagi kan? Oke. Dokter cantikan, ada dokter Jadi kebal jarum apa? beda, kebal jarum Beda Double lagi. jarum Dalam beda tembak lagi. beda lagi. Jarum pentol beda. Iya. Ya, iya kan berbalik kan. Dia kalahnya sama jarum neraka ini. Itu kita perawat. Nah, dia loh. Lihat jarumnya loh. Surat tuh. Sebentar, saya buka ya. Saya buka ya. Maaf, sini doang. Di dalamnya ada nggak dalamnya? Gimana kan? Wah, jangan, itu steril ya. Sudah dibuka, nggak apa-apa. Ujungnya ini yang ini. Oh, Tajamnya ujungnya. Iya, Ya sama aja bontum. Kalau tajam sama batang-batangnya dong. bisa batang. Coba lihat. Jadi dimasukin, diinfus dimasukin. Lihat lo ini. Ini enggak sama batang-batangnya nih. Iya. Batang yang keras ada nggak? Batang yang keras. nah kan. Yang keras. Batangnya. Dia kan Batangnya yang berbelit Yang kan. keras, yang lebih besar. Enggak, batangnya doang yang keras. Gitu. Yang segini tapi yang keras, yang bukan lembek. Ah, coba apa lagi nih? Kalau saya pribadi gimana? Nah kan. Nah kan. Sekali sewa kalau saya. Ke saya. Saya nggak tebel, kasih tebus. Hahaha. Bener kan, berbelit kan? Kenapa saya bilang berbelit? Kalau memang dia bener punya kekuatan kebal, ya mestinya ditusuk sama orang lain juga kuat. Tapi kenapa kok dia membalikan kepada orang tersebut yang ingin membuktikan, sementara orang tersebut itu kan kayak Dr. Richard ini kan dia nggak punya ilmu kebal. Aneh kan? Gitu. Dengan beralasan seperti ini. Nah, kalau saya pasti tembus. Begitupun saya tentang saya dengan Marcel. Lebih baik saya istilahkan saya jebol, saya berdarah. Ya, tapi saya sekali sewang. Itu saya. Nah, ini salah kaprah lagi nih. Si Marcel itu bukan menantang. Dia tidak punya ilmu kebal, makanya dia membongkar kebohongan-kebohongannya gitu. Jadi si Marcel ini tidak merasa dia punya ilmu kebal, cuman dia berusaha membongkar orang yang pura-pura punya ilmu kebal untuk mencerdaskan bangsa. Gitu. Lanjut. Ini dia senangnya main serang-serangan orang ini. Itu kalau itu duel, kalau ini kan kita pembuktian. Nah, Saya ini kasih kan kan, beliau ini kan Ini bukan duel. Marcel, Iya, saya maksudnya kan bukan bukan. Ini Marcel. kan dokter saya hanya. kasih iPhone. Tuh, kasih Dokter. iPhone. iPhone 13 Pro Max. Kalau bisa tembus, WC. kasih saya apa nih? Wah, Hah? Kalau saya bisa tembus, Tembus gimana nih? kalau saya bisa masukin, nggak usah saya kasih apa-apa lah. Hmm. Standby ya. Cabut laporan untuk Marcel aja.
Oh, nggak bisa. Jangan, kalau bisa. kalau itu urusan hukum, jangan, nggak ada kaitannya. Di belakang aja ntar maksudnya. Masukin. Kalau nggak bisa masuk, iPhone 1. Nah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Paniknya. Kalau nggak masuk, nggak apa-apa. Nggak usah kasih apa-apa. Ambil advokat baru. Panik dia, Dengar, panik dia. ini beda lagi nih. Beda lagi. Beda lagi nih. Beda lagi. Kayak Beda lagi. Beda lagi lah intinya dah. Jadi nggak Sekarang saya nanya, dokter posisi kecantikan. Kira-kira dokter ngebedah orang bisa nggak? Ya, bisa atau nggak? Nah, inilah menunjukkan ilmu bodong ya. Jadi berbelit bersilat lidah, berbagai macam cara kata-kata untuk bisa membalikkan fakta. Bahwa dia memang tidak memiliki ilmu kebal. Yang dia lakukan itu latihan. Trik dengan satu benda. Itu bukan untuk ilmu kebal senjata. Nah, bisa atau enggak? Kira-kira kalau dibedah orang bisa nggak? Apanya maksudnya? Dokter kan beda-beda, spesialis Nah, ini. kembali dia belum lagi mempelajari kan. Belum mempelajari ini. Berbelit untuk lagi masalah, kan, jarum bercerita ini. lagi. Jadi jarum yang lain. Ah, jarum untuk mencari yang alasan. bisa. Sebenarnya kan jarum pentol Jarum- dengan ini kan benar, beda lebih besar. Tajaman ini. Lebih keras ini. Tajaman ini. Tapi kalau lebih Tajam ini. Tajamnya tajam ini, benar-benar. artinya tajamnya tajam ini. artinya gini. Ada Baik teman-teman, sepertinya kita sudah bisa menarik kesimpulan dari diskusi ini. Ternyata yang dia gunakan itu bukan ilmu kebal, tapi trik sulap. Bukan asli ilmu kebal. Walaupun memang ada ilmu kebal yang asli, tapi dia tidak menggunakan ilmu kebal tersebut. Melainkan dia hasil latihan trik sama seperti tukang sulap atau si Udin Samsudin yang tengah ramai selama ini. Mengaku seorang Habib, tapi ilmunya tidak mencerminkan sebagai seorang Habib. Kalau Ustadz jadi dukun atau merangkap dukun, dia mendapatkan gelar Uskun. Kalau Habib, dia merangkap sebagai dukun, apa disebutnya? Pantaskah disebut Habkun? Penilaian kembali lagi kepada Anda semua. Salam persahabatan, salam cerdas, kedok misteri undur diri.